dalam ayat surat Al-Isra ayat 1 yang berbunyi linuriyahu min ayatina. Jadi apa makna ayat ini? Yakni Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat-ayat yang tersirat, yaitu ayat-ayat yang tidak tersurat di dalam Al-Qur'an. Namun semua itu ada diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak tertulis di dalam Al-Qur'an namun tersirat. Itulah makna linuriyahu min ayatina. Kami memperlihatkan daripada tanda-tanda kekuasaan kami atau kebesaran kami kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara tanda kekuasaan Allah yang Allah SWT tunjukkan kepada baginda Nabi SAW di malam Mi'raj, yaitu baginda Nabi SAW diperlihatkan bentuk asli daripada malaikat Jibril alaihissalam. Dalam surat An-Najm ayat 13 sampai 14 Allah jelas mengatakan walaqad ra'ahu nazalatan ukhra inda sidratil muntaha, yaitu kami firman Allah menunjukkan bentuk asli malaikat Jibril kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam di mana baginda Nabi SAW berada di Sidratul Muntaha. Jadi bentuk daripada malaikat Jibril dalam kitab Kashful Ghaibiyah dijelaskan bahwa malaikat Jibril itu memiliki 600 sayap. Satu sayap dengan sayap yang lain jaraknya 500 tahun perjalanan. Sekiranya malam itu malaikat Jibril mengangkat Nabi saja tanpa buruk bisa, karena tinggal diangkat, karena 7 lapis langit ada di atas kepala malaikat Jibril. Tetapi karena kemuliaan daripada Rasulullah SAW, khusus baginda Nabi dijemput oleh makhluk yang bernama Buraq, karena untuk menghormati memuliakan Rasulullah SAW dan untuk menunjukkan daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat Jibril ini memiliki bulu di setiap tubuhnya, dan satu bulu di setiap tubuhnya itu terangnya bagaikan bulan purnama, terang daripada bulu-bulu yang ada di tubuh malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian Allah memperlihatkan malaikat Israfil. Besarnya malaikat Israfil, seluruh lautan di dunia ditumpahkan di kepalanya, setetes pun tidak akan jatuh, saking besarnya malaikat Israfil. Itu Allah tunjukkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan malaikat ini tidak memiliki jenis kelamin. Dia tidak laki-laki dan juga tidak perempuan. Imam Nawawi mengatakan dalam kitab Qatrul Ghais, wa man i'tiqada annahum dzukuran fahuwa fasik. Siapa yang meyakini malaikat, baik itu malaikat Jibril, Israfil dan lainnya, dia mengatakan atau meyakini malaikat itu laki-laki, maka fasiklah orang itu. Wa man i'tiqada annahum inasan fahuwa kafir. Siapa yang meyakini malaikat itu dia wanita atau banci, maka kafirlah orang itu. Jadi malaikat tidak memiliki jenis kelamin, dia bukan laki-laki dan bukan perempuan. Kuasa Allah mampu menciptakan makhluk yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Ada yang tidak memiliki jenis kelamin, itu kuasanya Allah, termasuk malaikat. Dan Allah juga memperlihatkan makhluk yang namanya Buraq. Buraq ini adalah makhluk yang paling cepat, makanya namanya Buraq, diambil dari kalimat barkun bahasa Arab. Barkun itu artinya kilat, kecepatannya melebihi daripada kecepatan cahaya atau kilat. Dan juga diambil dari bahasa Arab yang namanya bariq, artinya putih, bersih, berkilau. Makhluk yang paling bagus, makhluk yang paling indah adalah Buraq. Dan Buraq ini pun tidak memiliki jenis kelamin, dia tidak laki-laki dan juga tidak perempuan. Nabi katakan Buraq ini tingginya fauqal himar, lebih tinggi daripada keledai, dunal bagol, dan dia lebih pendek atau lebih kecil daripada bagol atau bigol, yaitu peranakan antara himar dan kuda. Kuda dikawinkan dengan himar, lahirlah anaknya bernama bigol, maka dia lebih pendek daripada bigol. Dan Buraq ini kata Nabi, dia panjang, kaki belakangnya dia memiliki 4 kaki. Kaki belakangnya berada di dunia, kaki depannya berada di langit pertama. Dan kalau dia bergerak, kaki belakangnya lebih tinggi lebih panjang daripada kaki depannya.
Ketika dia bergerak ke langit yang kedua, maka kaki belakangnya sudah berada di langit kedua. Inilah makhluk Allah yang namanya Buraq, yang Allah gunakan untuk menjemput baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ini adalah pohon yang ada di ujung paling atas alam ini. Tidak ada alam lebih atas daripada Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ini kata Nabi, dia memiliki buah, dan buahnya itu seperti kendi. Wa waraquha ka'annahu uzunul fuyul, itu fil. Dan dia memiliki daunnya itu persis seperti telinga daripada gajah. Itu besar daripada daun Sidratul Muntaha. Dan Sidratul Muntaha itu besarnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, yasirur raqib fi dhillal fan minha mi'ah sanah. Jadi kalau kuda yang paling cepat mengelilingi daripada bayang-bayang Sidratul Muntaha, 100 tahun tidak akan habis besarnya Sidratul Muntaha itu. Kuda lari 100 tahun tidak akan habis mengelilingi bayang-bayangnya saja Sidratul Muntaha. Dan Sidratul Muntaha ini setiap daunnya tertulis nama makhluk Allah yang bernyawa. Ketika seorang meninggal dunia, maka daun itu jatuh di tangan malaikat maut. Misalnya si fulan meninggal dunia 40 hari sebelum meninggal dunia, sudah ada nama orang yang meninggal itu di tangan malaikat maut, yaitu daun daripada Sidratul Muntaha ini jatuh, dan itu akan mencabut nyawa daripada hamba tersebut. Kemudian di sanalah Rasulullah ketika naik dan berada di Sidratul Muntaha, Nabi mengatakan at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Maka dijawab oleh malaikat Jibril, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Lalu Nabi menjawab, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ini dalam tafsir Az-Zamarqasi. Dia mengatakan, maka bacalah, kata Jibril, bacalah kalimat ini di dalam salatmu. Kemudian Allah perlihatkan arash. Arash ini terbuat dari permata hijau, dan arash ini dipikul oleh 4 malaikat. Nama malaikatnya adalah malaikat Hamalatul Arsh. Dipikul oleh 4 malaikat. Besarnya malaikat, ujung kukunya ke lututnya itu perjalanan 70.000 tahun perjalanan. Antara kuku ke ujung, dari ujung kukunya sampai lututnya, maka akan menempuh 70.000 perjalanan. Besarnya malaikat Hamalatul Arsh. Itulah yang memikul arsh. Dan di atas arsh itu ada Lauhul Mahfuz. Itulah di sana tertulis qada-qadar daripada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana setiap ada 70.000 saf malaikat bersaf-saf bertahlil kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan aras ini adalah kiblatnya seluruh malaikat untuk ibadah kepada Allah, dan kiblatnya seluruh manusia untuk berdoa. Itulah sebabnya kenapa kita berdoa mengangkat tangan ke langit, karena kiblat doa itu adalah aras. Lalu Sayyidina Ali mengatakan, innallaha khalaqal arsy izharan liqadratihi walam yattakhidhu makanan lizatihi. Allah menciptakan arash untuk menunjukkan kekuasaan Allah. Tidak ada makhluk yang lebih besar daripada arash. Namun Allah menciptakan arash walam yattakhidhu makanan lizatihi, bukan untuk tempat bagi zatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi arash bukan rumahnya Allah, arash bukan tempat bagi Allah, karena Allah tidak butuh kepada tempat, tidak butuh kepada rumah. Maka aras adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada Rasulullah bahwa tidak ada makhluk yang lebih besar daripada aras. Kemudian selanjutnya Rasulullah diperlihatkan surga. Maka Nabi SAW melihat di atas surga ketika malam Isra, ra'aitu lailatal usri bi ala babil jannah maktuban as-sadaqah bi isyri amsalihha wal qardu bi samaniyah asyra. Jadi Nabi melihat di atas pintu surga itu tertulis, orang yang sedekah maka Allah akan lipat gandakan 10 kali lipat, dan orang yang memberi orang minjam uang atau hutang maka akan dilipat gandakan 18 kali lipat. Lalu Nabi bingung, ma bala qardu afdalu min sedekah. Wahai Jibril, kenapa orang mengasih orang minjam utang lebih besar pahalanya daripada orang bersedekah? Maka Jibril menjawab, karena kalau engkau bersedekah kepada orang, belum tentu orang itu butuh. Tetapi kalau orang minjem, dia butuh, makanya minjem kepada engkau, kata Jibril. Maka itulah lebih besar pahala orang memberikan orang minjam daripada bersedekah.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu neraka. Pada malam aku diisrakan, aku diperlihatkan daripada neraka dan tidak pernah aku lihat begitu dahsyatnya sebelumnya, lebih dahsyat daripada pemandangan di neraka. Lalu Nabi bersabda, wa raaitu aktsaru ahlun nisa, dan di dalam neraka yang paling banyak penghuninya adalah wanita. Lalu sahabat bertanya, qalu liman ya Rasulullah, kenapa penghuni neraka itu kebanyakan wanita? Maka Nabi menjawab, karena mereka kafir. Lalu sahabat bertanya, apakah mereka kafir kepada Allah? Apakah mereka kafir kepada Allah? Nabi mengatakan tidak, mereka kafir kepada suaminya, yaitu mereka tidak pernah bersyukur atas kebaikan suaminya. Ketika mereka mendapatkan ribuan kebaikan, kata Nabi, tetapi ketika ada satu salah suaminya, maka akan lebur ribuan kebaikan itu, sehingga dia mengatakan, tidak pernah aku merasakan bahagia selama hidup dengan engkau. Inilah sebabnya wanita banyak berada di dalam neraka.